Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah dari Sang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Seperti apakah kisahnya? Serta peristiwa luar biasa apakah yang pernah terjadi pada beliau? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Beliau merupakan waliullah agung, yang memiliki gelar Sultanul Aulia, atau raja dari seluruh para wali. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani lahir di Jailan pada 1 Ramadan, tahun 470 Hijriah. Syekh Abdul Qodir memiliki nama lengkap Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qodir, bin Abi Soleh Musa Janaki Al-Jailani. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-13, dari jalur Sayyidina Hasan. Sedangkan, nasab sang ibu berasal dari jalur Sayyidina Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diketahui, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani wafat di Baghdad pada 11 Rabiul Tsani, tahun 561 Hijriah. Dan makam beliau berada di pusat kota Baghdad, yang letaknya tidak jauh dari jalan besar pusat perdagangan Lama Al-Rashid. Mulai kecil, tanda-tanda kewalian beliau sudah nampak. Hal tersebut nampak dari akhlak serta ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa hidupnya, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani dikenal sebagai pencetus Thariqah Qadiriyah, yang mana jemaahnya tersebar di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Sebagai waliullah besar, beliau dikaruniai banyak karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat banyak riwayat yang menceritakan tentang karomah dari Sang Qutbur Rabbani, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Selain banyaknya riwayat tentang karomah beliau, terdapat juga banyak kisah teladan yang mengiringi perjalanan hidup beliau, yang banyak diceritakan dalam manaqib Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Berikut ini akan kami sampaikan kisah-kisah teladan, serta kisah-kisah karomah dari Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Berikut kisah selengkapnya. Berburuk sangka terhadap Syekh Abdul Qodir Jailani. Suatu hari, terdapat seorang laki-laki yang datang ke Baghdad. Alasan kedatangannya, karena ia mendengar kemasyhuran dari sosok Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Setibanya di Baghdad, laki-laki itu langsung menuju tempat Syekh Abdul Qodir, dengan maksud ingin menemuinya. Namun setibanya di dekat kediaman Syekh Abdul Qodir, ia tak sengaja melihat sebuah kandang kuda-kuda milik Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Ia sangat terkejut mendapati keadaan yang belum pernah dilihatnya. Nampak terlihat sebuah kandang kuda mewah, yang hamparannya terbuat dari emas dan perak. Dan di dalamnya terdapat 40 ekor kuda yang sangat bagus, dan belum pernah ada tandingannya. Sehingga, muncullah sangkaan dari hati laki-laki tersebut, lalu ia bergumam dalam hatinya. Katanya dia seorang wali Allah, tapi kenyataannya ia seorang pecinta dunia. Mana mungkin, ada wali yang sangat cinta kepada dunia seperti ini. Orang semacam ini benar-benar tak layak menjadi wali Allah. Akhirnya, laki-laki tersebut tak jadi menemui Syekh Abdul Qodir, dan ia lebih memilih singgah di salah satu rumah penduduk. Tak lama berselang, laki-laki itu tiba-tiba mengalami sakit yang cukup parah. Sehingga, para ahli medis pun angkat tangan mengobatinya. Beberapa waktu kemudian, ada seorang ulama ahli hikmah memberi saran. Penyakit ini tidak akan sembuh, kecuali diobati dengan hati dari 40 ekor kuda. Dan ternyata, yang bisa digunakan tidak sembarang kuda.
Hanya kuda dengan ciri-ciri sifat tertentulah yang telah dimaksud ulama ahli hikmah itu. Akhirnya, orang-orang Baghdad berkata, tidak ada kuda yang memiliki kida seperti itu, dan sebanyak itu, kecuali milik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Coba sajalah temui beliau, karena beliau adalah seorang yang murah hati dan dermawan. Kemudian, ditemuilah Syekh Abdul Qadir untuk diminta kuda-kuda kesayangannya itu. Dan hasilnya luar biasa. Syekh Abdul Qadir dengan senang hati memberikan, dan merelakan semua kudanya, untuk dijadikan obat penyakit si laki-laki tadi. Maka, satu persatu kuda dari Syekh Abdul Qadir itu disembelih, lalu diambil hatinya, untuk dijadikan obat si laki-laki tadi. Setelah diobati dengan hati kuda Syekh Abdul Qadir, laki-laki itu sembuh lagi seperti sedia kala. Dan untuk menyampaikan terima kasih, si laki-laki pun datang menghadap kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kepada si laki-laki itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan, jika engkau tidak tahu, kuda-kuda itu sengaja aku beli untuk mengobati penyakitmu. Sebab, kemarin engkau datang ke sini, semata-mata karena senang kepadaku. Aku tahu engkau akan jatuh sakit. Dan aku juga tahu, bahwa penyakitmu tidak akan ada obatnya, kecuali dengan hati 40 ekor kuda, seperti yang telah dijelaskan sifat-sifatnya. Tapi engkau tidak mengetahuinya. Buktinya, engkau bertemu di rumah orang lain. Sejak itulah, laki-laki tersebut bertobat, dan memperbaiki keyakinan hati. Dari kisah yang barusan kami sampaikan terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita petik di dalamnya. Pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang yang telah mencapai derajat kewalian yang tinggi. Sehingga, beliau menyandang gelar Sultanul Aulia, alias rajanya para wali. Kedua, karena keluhuran derajatnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki karomah yang luar biasa. Salah satunya trauma beliau adalah menyelamatkan orang-orang yang mencintainya. Ketiga, hadirnya para wali di majelis-majelis mulia, dan nyatanya pertolongan mereka kepada orang-orang yang berwasilah dengan mereka. Keempat, zuhud bukan berarti menolak dunia, melainkan tidak bergantungnya hati pada dunia. Dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Justru dengan zuhudlah, dunia menjadi sarana mencapai ridho Allah. Sebab, kunci zuhud terletak pada ketidakkan hati pada dunia, bukan terletak pada banyaknya harta. Kelima, betapa mudahnya hati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sampai-sampai, beliau merelakan 40 ekor kuda istimewanya, untuk mengobati orang yang mencintainya. Sikap itu sekaligus memuntahkan prasangka buruk terhadap dirinya sebagai pecinta dunia, yang jauh dari sifat zuhud. Keenam, tidak boleh berburuk sangka kepada sesama manusia. Sebab, bisa jadi ia adalah waliullah, atau kekasih Allah. Sementara, dari wali-wali Allah banyak perkara luar biasa di luar nalar. Yang mana, hal tersebut sebagai salah satu bentuk dari karomahnya. Demikianlah kisah seorang laki-laki dan 40 kuda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mengukur derajat diri seseorang. Al-Kisah, semasa hidupnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki pengaruh yang begitu luas, dan terus meluas, hingga ke seluruh penjuru dunia. Murid-muridnya banyak yang kemudian memperoleh kedudukan penting, di antaranya banyak dari mereka yang menjadi penguasa. Beliau memang menugaskan dan mengirimkan sebagian muridnya, agar dapat menjadi wakilnya, sesuai dengan kapasitas diri dan kualitas batin masing-masing. Dari mereka ada yang menempati jabatan hakim, gubernur, hingga raja. Sedangkan sebagian lainnya, mereka diangkat menjadi guru spiritual, karena tingkatan kerohaniannya. Diketahui, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diceritakan memiliki seorang pembantu di kediamannya. Pembantu tersebut adalah seorang fakir, yang telah mengabdi kepada beliau selama 40 tahun. Dalam rentang waktu itu, ia telah menyaksikan beberapa murid yang jauh lebih muda, dan belum lama mengabdi, namun ia dipilih beliau untuk menempati jabatan penting.
Akhirnya, pembantu tersebut menghadap ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan berharap agar diberikan posisi penting tertentu. Mengingat, ia adalah salah seorang yang telah paling lama mengabdi. Ia khawatir, dengan usianya yang semakin tua. Maka, sang pembantu itu menyampaikan maksud permohonannya. Akan tetapi, belum selesai ia berkata-kata, datang satu utusan dari India. Ternyata, mereka meminta Syekh Abdul Qadir untuk menunjuk seseorang maharaja bagi kerajaan mereka. Sang wali kutub lalu menatap pembantunya dan menanyakan, "Apakah kamu sanggup mengemban tugas ini? Apakah dirimu memenuhi syarat?" Pembantu tersebut mengangguk penuh sukacita. Selepas para utusan keluar dari ruang pertemuan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan persyaratan kepada pelayannya. Dia berkata, "Aku akan mengangkatmu sebagai maharaja di sana. Namun, kamu harus berjanji untuk memberikanku separuh dari keuntungan dan kekayaan kerajaan yang kamu peroleh selama berkuasa." Pelayan tersebut tentu saja dengan senang hati menyanggupinya. Pelayan yang bekerja sebagai juru masak itu kemudian kembali ke pekerjaannya di dapurnya. Dirinya harus kembali menyiapkan dan menyajikan sebuah hidangan besar. Saat tengah mengaduk masakannya di dalam kuali raksasa, tiba-tiba ia dipanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ternyata, dirinya disuruh segera bersiap pergi bersama utusan-utusan dari India, karena dirinya akan segera dinobatkan menjadi maharaja di negeri tersebut. Singkat cerita, sesampai di India, pembantu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pun diangkat menjadi raja. Dan ia pun akhirnya memperoleh kekayaan yang melimpah ruah. Tak lama dari itu kemudian dirinya menikah, dan dia juga dikaruniai seorang anak laki-laki. Selama menjabat raja, ia telah membangun banyak istana untuk dirinya dan keluarganya sendiri. Kekuasaan, melimpahnya harta, dan kesenangan hidup, dengan segera membuatnya melupakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berikut dengan janji yang pernah ia ucapkan dahulu. Dia sudah terlalu asik dan tenggelam dengan dunia barunya. Pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengirim utusannya untuk menyampaikan bahwa dirinya akan berkunjung ke India. Pelayan yang telah menjadi raja di India tersebut, kemudian bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di kerajaannya. Setelah serangkaian prosesi upacara, serta pesta meriah nan megah diselenggarakan, mereka berbincang berdua. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kesepakatannya, bahwa ia harus menyerahkan setengah dari hasil keuntungan kerajaan kepada beliau. Maharaja tersebut merasa jengkel, karena telah diingatkan janji untuk memberikan sebagian kekayaannya kepada sang wali. Apa boleh dibuat, Maharaja tidak bisa mengingkari janjinya. Dia kemudian menyampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa dirinya akan menyerahkan setengah harta kerajaannya pada esok lusa. Meskipun demikian, terlintas dalam niatnya, kalau dia tidak akan sungguh-sungguh memberikan sejumlah harta itu. Kekayaan yang menumpuk seiring waktu, mengakibatkan sifat tamak sang raja pun tumbuh. Ia melakukan pencatatan aset secara tidak jujur. Akhirnya, ia membawa daftar kekayaan tersebut, di hari yang telah direncanakan. Lalu memberikan sebagian harta kekayaannya kepada sang wali, sesuai dengan catatan yang telah dibuat. Meskipun catatan tersebut mencantumkan banyak istana dan harta lainnya, namun itu hanyalah sebagian kecil dari miliknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terlihat puas melihat daftar kekayaan yang ia terima. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lantas bertanya, "Aku mendengar, kamu juga mempunyai seorang anak laki-laki." Sang raja menjawab, "Iya, wahai Syekh. Sayangnya ia hanya seorang. Jika ada dua, pasti aku pun akan memberikan salah satunya padamu." Syekh Abdul Qadir kembali berkata, "Tidak apa-apa. Bawalah kemari anak itu. Kita masih dapat membaginya." Perintah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Anak itu kemudian dibawa ke hadapan mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lalu menghunus pedangnya yang tajam, tepat di atas kepala anak itu.
Kamu akan mendapatkan setengahnya, dan setengahnya lagi akan menjadi bagianku, ucap Syekh Abdul Qadir. Sang ayah begitu ketakutan. Ia mencabut belatinya sendiri, lalu menujamkan tusukan ke arah dada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sambil kedua mata terpejam. Tiba-tiba kejadian di luar nalar terjadi saat itu. Ketika ia membuka matanya, ternyata ia masih sedang mengaduk makanan di kuali besar, dengan tangannya yang masih memegang sendok kayu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiba-tiba berdiri, tepat di hadapannya, serta menatapnya yang sedang ketakutan. Sang Syekh kemudian berujar, "Sebagaimana engkau saksikan sendiri, bahwa dirimu belum siap menjadi wakilku. Karena, engkau belum menyerahkan segalanya, termasuk menyerahkan sepenuhnya dirimu kepadaku." Ketika Syekh Abdul Qadir kelaparan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu ulama besar Islam, sekaligus waliullah agung. Yang mana, manaqib kehidupan beliau banyak dibaca oleh umat Islam, termasuk oleh umat Islam di Indonesia. Namun siapa sangka, bahwa pada masa mudanya, beliau pernah berada dalam keadaan sulit ketika sedang menempuh sebuah perjalanan. Hal ini seperti yang diceritakan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali, dalam kitabnya Zailu Tobaqotil Hanabilah. Sebagaimana dikutip oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dalam kitabnya Sofakhat min Sobril Ulama. Bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Aku memunguti selada, sisa-sisa sayuran dan daun carok dari tepi sungai." Kesulitan yang menimpa Syekh Abdul Qadir saat itu, karena melambungnya harga yang terjadi di Baghdad pada saat itu. Diketahui, pada saat itu Baghdad sedang mengalami krisis. Sehingga, hal itu membuat beliau tidak makan selama berhari-hari. Bahkan, beliau hanya bisa memunguti sisa-sisa makanan yang terbuang, untuk kemudian dimakan lagi oleh beliau. Hingga suatu hari, karena sangat lapar, beliau pergi ke sebuah sungai. Dengan harapan, semoga nantinya beliau mendapatkan daun carok, atau sayuran lainnya yang bisa untuk dimakan. Akan tetapi, beliau tidak mendatangi tempat yang sudah didatangi oleh orang lain. Dan ketika beliau mendapatkan tempat untuk mengais sisa makanan, namun ada orang-orang miskin yang telah memperebutkannya, beliau membiarkannya. Beliau memilih berpindah, dan tidak ikut untuk mengambil, walaupun beliau dalam keadaan membutuhkan, dan juga kelaparan. Ketika beliau pulang dan berjalan di tengah kota, beliau juga tidak melihat sisa-sisa makanan yang terbuang, karena telah banyak orang yang mengambilnya. Hal itu disebabkan karena begitu mahalnya bahan makanan pada saat itu. Hingga akhirnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiba di Masjid Yasin, yang berada di Pasar Minyak Wangi di Baghdad. Beliau benar-benar berada dalam keadaan kelelahan, dan tidak mampu menahan tubuhnya. Akhirnya, beliau masuk masjid, dan duduk di salah satu sudut yang ada di masjid tersebut. Bahkan beliau mengakui, bahwa dirinya hampir menemui kematian. Tiba-tiba ada pemuda non-Arab masuk ke dalam masjid. Pemuda tersebut terlihat membawa roti dan daging panggang. Ketika pemuda tersebut makan, mulut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ikut terbuka, karena saking benar-benar kelaparan. Hingga beliau bergumam, "Apakah ini? Di sini hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kematian yang telah ditetapkan." Tiba-tiba, sang pemuda menoleh kepada beliau, dan berkata, "Bismillah. Makanlah wahai saudaraku." Mendapat tawaran tersebut, beliau malah menolaknya. Namun sang pemuda bersumpah, untuk memberikan makanannya kepada Syekh Abdul Qadir. Namun, jiwa beliau berbisik, untuk tidak menuruti atau menerima pemberian tersebut. Sang pemuda pun kembali bersumpah, hingga akhirnya beliau pun menerima pemberian tersebut. Akhirnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memakan makanan tersebut, namun dengan keadaan tidak nyaman. Sang pemuda lalu bertanya kepada beliau, tentang apa pekerjaannya, dari mana asalnya, dan julukannya. Syekh Abdul Qadir pun menjawab pertanyaan tersebut, dan menjelaskan, bahwasannya beliau adalah orang yang sedang mempelajari fikih yang berasal dari Jailan. Sang pemuda lalu berkata, "Aku juga dari Jailan."
Pemuda tersebut lalu bertanya, "Apakah engkau mengetahui seorang pemuda yang bernama Abdul Qadir? Dia dikenal sebagai cucu Abdillah As-Sa'umai Az-Zahid." "Sesungguhnya, akulah nama yang engkau cari itu," jawab Syekh Abdul Qadir. Mendengar jawaban tersebut, sang pemuda gemetar, dan wajahnya sontak berubah. Pemuda tersebut lalu berkata, "Demi Allah, aku tiba di Baghdad, sedangkan aku hanya membawa nafkah yang tersisa milikku. Aku bertanya tentang dirimu, tetapi tidak ada yang menunjukkanku kepadamu. Bekalku telah habis. Selama 3 hari ini, aku tidak mempunyai uang untuk makan, selain uang milikmu yang ada padaku. Bahkan, bangkai telah halal bagiku karena darurat. Maka aku mengambil barang titipanmu, yang berupa roti dan daging panggang ini. Sekarang, makanlah dengan tenang. Karena ia adalah milikmu. Aku sekarang adalah tamumu, yang sebelumnya kamu adalah tamuku." Mendengar hal tersebut, Syekh Abdul Qadir bertanya, "Bagaimana ceritanya, engkau bisa membawa bekal untukku?" Si pemuda lalu menjawab, "Ibumu telah menitipkan kepadaku uang 8 dinar untukmu. Dan aku menggunakannya karena terpaksa. Aku meminta maaf kepadamu." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian menenangkan dan menenteramkan hatinya. Beliau lalu memberinya sisa makanan dan sedikit uang sebagai bekal. Dan ia pun menerimanya, dan kemudian pergi meninggalkan Syekh Abdul Qadir. Sebagai sosok ulama besar dan kekasih Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentu tidak lepas dari berbagai cobaan, apalagi ketika muda, saat beliau sedang mencari ilmu. Sebagaimana yang terjadi pada diri beliau, di mana beliau tertimpa kelaparan, pada saat beliau sedang proses memperdalam ilmu fikih. Karena, ilmu tidak akan didapat dengan kesenangan. Akan tetapi, orang akan mendapatkan manisnya mencari ilmu, ketika telah banyak tertimpa kepayahan dan kesusahan. Sebab, hasil yang akan didapat, tentulah sesuai dengan perjuangan dan usaha yang dilakukan. Kejujuran Syekh Abdul Qadir ketika sedang dirampok. Kejujuran adalah awal tercapainya kemaslahatan hidup seseorang. Karena, kejujuran akan mendorong seseorang untuk berperilaku pada kebaikan, yang membuat kemudahan dalam mencapai kebahagiaan. Perilaku jujur adalah modal dalam menjalani kehidupan dunia, yang akan berdampak pula pada kebaikan akhirat buat diri sendiri maupun orang lain. Di usia kanak-kanak, oleh ibunya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah diminta untuk menuntut ilmu ke negeri yang jauh. Dan dia pun menuruti permintaan ibunya. Syekh Abdul Qadir muda kemudian berangkat bersama serombongan kafilah. Sebagai bekal, ibunya pun menitipkan uang sebesar 40 dirham, yang dijahitkan dalam kantong pakaian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di tengah perjalanan, tiba-tiba rombongan tersebut dirampok, termasuk juga Syekh Abdul Qadir muda. Setelah semua orang diperiksa, dan telah diambil harta benda mereka, kepala perampok itu pun berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Kami telah menggeledah semua barang dan mengambilnya. Tetapi, kami tidak menemukan harta berhargamu. Apakah kamu memiliki uang atau harta, wahai anak muda?" "Iya. Aku memiliki uang 40 dinar." Jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan jujur. "Di manakah kamu menyembunyikannya?" tanya pemimpin perampok. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun menunjukkan di mana tempat ibunya menjahitkan uang itu untuknya. Dan dengan mudah, kemudian ditemukanlah uang itu oleh si kepala perampok. Melihat kejadian itu, kepala perampok menjadi penasaran, dan berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani muda, "Mengapa kamu mengaku dan mengatakannya? Padahal, kami sudah menggeledah semua barang-barang milikmu, dan tidak bisa menemukannya." Dengan polos dan tenang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, "Ibuku berpesan, bahwa aku harus berkata jujur. Dan itu jugalah yang harus aku lakukan." Mendengar penuturan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini,
Kepala perampok itu kemudian merasa terpukul. Dia merenung sejenak, kemudian ia membuka pintu hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dedengkot perampok itu pun menyatakan tobat di hadapan Abdul Qadir. Bocah kecil yang kelak namanya harum di mata dunia sebagai Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Drama pertobatan ini lantas diikuti para anak buah si pemimpin perampok secara massal. Kisah ini diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad, karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Jin dari Cina yang durhaka. Dalam manuskrip Nahrul Qadiriyah, Syekh Abu Said Abdullah bin Ahmad Ali Al-Baghdadi bercerita. Pada tahun 537 Hijriah, putriku yang bernama Fatimah naik ke atas loteng rumah. Tak lama kemudian, ia tiba-tiba menghilang secara misterius. Pada waktu itu, ia masih remaja, dan usianya baru menginjak 16 tahun. Aku kemudian mengadukan kejadian itu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau kemudian berpesan kepadaku, "Pergilah kamu malam ini ke padang pasir Kur, dan duduklah di bukit yang kelima. Di sana, buatlah lingkaran yang mengelilingimu, dengan membaca bacaan Bismillah." Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani melanjutkan perkataannya. Di tengah malam, akan lewat di hadapanmu rombongan jin dalam rupa yang bermacam-macam. Kamu jangan takut. Kemudian di sepertiga malam terakhir, akan lewat di hadapanmu raja dari mereka, yang akan dikawal pasukan yang begitu banyak. Apabila ia menanyakan keperluanmu, maka katakan kepadanya, Syekh Abdul Qadir mengutusku untuk menghadapmu. Lalu katakan kepadanya, atas peristiwa yang telah menimpa putrimu. Lalu, aku pun pergi melaksanakan perintah Syekh Abdul Qadir. Pada waktu tengah malam, melintaslah di hadapanku rombongan jin dalam beragam bentuk yang menakutkan. Mereka tak bisa mendekatiku, atau melewati lingkaran yang telah kubuat. Lalu di sepertiga malam terakhir, datanglah raja mereka dengan menaiki kuda perang, dan dikawal pembesar-pembesar mereka. Lalu, si Raja Jin itu berhenti di salah satu sudut lingkaran yang kubuat. "Wahai manusia, apa keperluanmu?" tanyanya kepadaku. "Aku diutus Syekh Abdul Qadir," jawabku. Begitu mendengar nama Syekh Abdul Qadir, Raja Jin itu langsung turun dari kudanya, dan tiba-tiba ia mencium tanah. Ia lalu duduk di luar lingkaran bersama para pengawalnya. Raja Jin bertanya lagi kepadaku, "Lantas, ada apa denganmu?" Aku pun menceritakan peristiwa yang menimpa putriku. Mendengar ceritaku itu, Raja Jin berseru kepada para pengawalnya, "Siapa yang telah berbuat itu? Siapakah di antara kalian yang telah menculik putri Syekh Abu Said?" Pasukan jin tersebut lantas tidak ada yang berani menjawab. Tak lama kemudian, datanglah salah satu jin dengan membawa putriku. Kedatangannya itu diiringi dengan teriakan yang gaduh dari para jin. Itu adalah jin dari negeri Cina. Melihat hal itu, Raja Jin menjadi murka. "Apa yang membuatmu berani menculiknya, putri dari seseorang yang berada di bawah naungan Sultanul Aulia?" tanya Raja Jin dengan murka. Lantas, jin dari negeri Cina menjawab. Begitu melihatnya, aku langsung jatuh cinta kepadanya. Tanpa pikir panjang, Raja Jin itu memerintahkan pasukannya untuk memenggal kepala jin penculik tadi, dan mengembalikan putriku kepadaku. Aku bertanya kepada Raja Jin, "Mengapa malam ini Anda sudi menampakkan diri kepadaku? Apakah karena engkau melaksanakan perintah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani?" Tanyaku. Saat ini, beliau tengah mengawasi jin-jin yang berbuat durhaka di antara kami dari rumah beliau. Mereka berlarian menuju tempat tinggal mereka masing-masing, lantaran takut kepada beliau. Sesungguhnya, wali kutub itu diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing manusia dan sekaligus bangsa jin. Jawab sang Raja Jin. Jubah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Kisah ini menceritakan tentang takluknya orang terkaya Baghdad di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dikisahkan bahwa Abdus Somad bin Humam adalah orang terkaya di kota Baghdad. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat cinta dunia, sombong, dan takabur. Ia bangga telah memiliki dunia, dan banyak orang yang bekerja kepadanya. Ia mengira, dengan hartanya ia dapat menguasai dan memerintah mereka, untuk melakukan apa saja sesuka hatinya. Sebagai materialis sejati, ia terang-terangan tidak menyukai sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan ia bahkan mengingkari kewaliannya. Ia menuturkan pengalamannya berikut ini. Sebagaimana kalian ketahui, aku tak pernah menyukai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Meskipun kekayaanku berlimpah, dan aku dapat memiliki apapun yang aku inginkan, aku tak pernah merasa puas, senang, dan tenang. Pada suatu Jumat, ketika aku lewat di dekat madrasahnya, aku mendengar azan. Aku berkata dalam hati, apakah yang menjadi keunggulan orang ini, yang telah menarik perhatian banyak orang melalui karomahnya? Aku pun berniat akan sholat Jumat di masjidnya. Ketika azan hendak dimulai, masjid itu telah penuh sesak. Aku pun meringsek menerobos kerumunan orang, dan kuperolehlah tempat utama, yang persis di bawah mimbar khotib. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian mulai menyampaikan khutbahnya. Dan apapun yang dikatakannya, selalu membuat hatiku jengkel. Tiba-tiba aku merasa mulas ingin buang hajat. Akan tetapi, aku tak dapat keluar dari masjid. Aku sangat takut dan sangat malu, karena rasa mulas itu tak dapat kutahan lagi. Perasaan jengkelku kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kian menjadi-jadi. Namun, ketika aku dibasahi keringat dingin karena malu dan menahan mulas, pelan-pelan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuruni tangga mimbar, dan ia sudah berdiri di depan. Seraya berkhutbah, ia menutupiku dengan bagian bawah jubahnya. Sebuah peristiwa keajaiban terjadi. Tiba-tiba saja, aku telah berada di lembah yang hijau dan indah. Kulihat sebuah sungai kecil yang mengalirkan air yang jernih. Tanpa berpikir panjang, segeralah saja aku buang hajat di situ, membersihkan diri, lalu kemudian sekalian berwudu. Setelah bersuci kembali, tiba-tiba kudapati diriku kembali berada di bawah jubah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau pun kembali ke atas mimbar. Dan aku pun sangat takjub. Setelah peristiwa itu, tidak hanya perutku yang merasa nyaman, namun hatiku pun juga merasa tentram. Dan semua kejengkelan, amarah, dan kekesalan, semua hal buruk itu menjadi sirna. Usai sholat, aku pun keluar dari masjid, dan kembali pulang ke rumah. Di tengah jalan, aku tersadar, bahwa kunci lemariku hilang. Aku kembali ke masjid, dan mencarinya. Namun, kunci tersebut tak juga kutemukan. Dan terpaksa, aku pun menyuruh tukang kunci untuk membuat kunci yang baru. Pada keesokan harinya, aku telah meninggalkan Baghdad dengan rombonganku, karena urusan perniagaan. 3 hari kemudian, kami telah melewati satu lembah yang sangat indah. Seolah-olah ada satu kuasa ajaib yang telah menarikku, untuk pergi ke sebuah anak sungai. Barulah aku teringat, bahwa aku pernah pergi ke sana untuk buang air besar, beberapa hari sebelum itu. Aku pun mandi di anak sungai itu. Ketika aku sedang mengambil jubahku, aku telah temukan kembali kunciku yang sempat hilang. Rupa-rupanya, beberapa hari yang lalu kunciku tertinggal, dan telah tersangkut pada sebatang dahan, sewaktu aku buang hajat di situ. Singkat cerita, setelah aku sampai di Baghdad, aku menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan aku pun kemudian menjadi murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ucap Abdus Somad bin Humam. Itulah di antara keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diketahui banyak dianugerahi Allah karomah, dan semua itu atas kehendaknya. Kisah ini disadur dari kitab Mawaid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karya Syekh Soleh Ahmad Asyami. Pertanyaan sang pemabuk kepada Syekh Abdul Qadir.
Dikisahkan pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir bersama santri-santrinya sedang berjalan melewati sebuah gang di kota Baghdad lama. Tiba-tiba, mereka bertemu dengan seorang pemabuk yang sedang terbaring di selokan di pinggir jalan. Nampak pakaiannya terlihat sangat kotor dan kumuh. Tanpa terduga, pemabuk itu menghentikan langkah rombongan Syekh Abdul Qadir dan para santri-santrinya. Ia memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seraya berkata, "Wahai Abdul Qadir, apakah Allah itu Maha Kuasa atau tidak?" Sambil tersenyum ramah, Syekh Abdul Qadir menjawab pertanyaan itu. "Tentu saja, Allah Maha Kuasa." Seolah tidak mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pemabuk bertanya kembali, "Wahai Abdul Qadir, apakah Allah itu Maha Kuasa atau tidak?" Dengan senyum penuh kasih sayang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meladeni pertanyaan pemabuk itu. "Tentu saja pasti. Allah adalah Zat Maha Kuasa atas segalanya." Untuk yang ketiga kalinya, pemabuk itu mengajukan pertanyaan yang sama. "Wahai Abdul Qadir, apakah Allah itu Maha Kuasa atau tidak?" Di saat pertanyaan yang ketiga, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menangis terseduh. Beliau bersujud kepada Allah, lalu berkata, "Demi Allah, wahai saudaraku, sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa, dan Maha Kuasa." Setelah itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memerintahkan kepada santri-santrinya untuk membawa pemabuk itu ke pondok, lalu kemudian memandikannya. Mereka juga diperintahkan untuk memuliakannya dan melayaninya dengan sebaik-baiknya. Melihat sikap dan tindakan gurunya, santri-santri itu terkejut dan penasaran. Akhirnya, mereka memberanikan diri untuk bertanya tentang rahasia di balik pertanyaan pemabuk itu. Syekh Abdul Qadir pun mendengar pertanyaan santri-santrinya dengan sabar dan penuh perhatian. Kemudian beliau berkata, "Wahai anak-anakku, maksud pertanyaan pertama pemabuk itu adalah, apakah Allah Maha Kuasa untuk menerima taubatnya atau tidak?" Maka aku jawab, "Tentu saja, Allah Maha Kuasa untuk menerima taubatmu." Sedangkan, maksud pertanyaan yang kedua adalah, apakah Allah Maha Kuasa menjadikannya berada pada kedudukanmu? Maka aku menjawab, "Tentu saja, Allah Maha Kuasa untuk itu." Sedangkan pertanyaan yang ketiga mempunyai maksud, apakah Allah Maha Kuasa menjadikannya berada di posisiku? Dan pertanyaan ketiga inilah yang menyebabkanku menangis, karena takut kepada Allah. Lalu aku jawab dengan hati tergetar, "Tentu saja, karena Allah Maha Kuasa, dan Maha Kuasa." Pertanyaan itu pula lah yang mendorongku untuk bersujud dan berdoa kepada Allah, agar tidak menjadikanku merasa aman terhadap rencana Allah. Semoga Allah memelihara kesehatanku, dan menutup aibku. Kisah ini disampaikan oleh Al-Habib Thohir bin Abdullah Al-Kaf, dalam acara Haul ke-10 Hadratus Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi pada 2 Mei 2019. Berkat debu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terdapat seseorang yang hidup di masa Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu ketika, orang itu dikabarkan meninggal dunia, dan kemudian dikuburkan. Singkat cerita, ada sebuah kabar mengenai kondisi makam orang tersebut. Diketahui, orang-orang yang berada di sekitar pekuburan mendengar jeritan dan lolongan orang itu dari dalam kubur. Para murid-murid Syekh Abdul Qadir kemudian mengadu dan bercerita kepadanya. Dan segeralah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghampiri kubur tersebut. Banyak masyarakat yang menyaksikan dan memohon kepada beliau, agar memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hukumannya cepat diangkat. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, "Apakah ia salah satu dari sahabatku, atau muridku?" Mereka menjawab, "Bukan wahai Syekh." Lalu beliau bertanya kembali, "Pernahkah kalian melihatnya hadir pada salah satu majelisku?" Mereka menjawab,
Orang itu tidak pernah menghadiri majelismu. Syekh Abdul Qadir bertanya lagi. Pernahkah ia masuk ke salah satu masjid, dengan tujuan untuk mendengarkan ceramahku, atau sholat di belakangku? Mereka menjawab, tidak pernah, wahai Syekh. Lalu Syekh Abdul Qadir bertanya lagi, pernahkah aku melihatnya? Mereka menjawab, tidak pernah, wahai Syekh. Lalu Syekh Abdul Qadir bertanya lagi, apakah ia pernah melihatku? Mereka menjawab, tidak, wahai Syekh. Lalu salah seorang dari mereka berkata, akan tetapi, wahai Syekh, aku pernah melihatnya melintas di suatu jalan, setelah engkau dan para sahabatmu baru saja selesai dari majelis. Dan dia melihat jejak dari bekas jalanmu. Di masa itu, Syekh Abdul Qadir bila berjalan dengan rombongannya biasanya mengendarai kuda. Sehingga, bekas dari perjalanan itu akan menimbulkan debu-debu yang mengepul di udara. Lalu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya berdoa, ya Allah, orang ini adalah orang yang pernah melihat debu dari jejak jalan kami, sepulang kami dari majelis. Jika engkau mencintai kami, maka kami memohon kepadamu. Berkat kecintaanmu kepada kami, maka ampunilah dia, dan angkat hukuman serta siksaannya. Seketika itu juga, suara jeritan dari dalam kubur terhenti. Masya Allah. Berkat melihat debunya saja, dapat memberikan syafaat pada mayit yang sedang tersiksa di alam kubur. Lalu, bagaimana dengan para sahabatnya, atau murid-muridnya? Yang siang dan malam menghadiri majelis-majelis beliau, mengenal, dan mencintainya. Jelas, tentu hal itu akan lebih dahsyat lagi. Dari debu inilah, Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memohonkan ampun, dan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Lantas, bagaimana jika seandainya orang tersebut sulit dicari? Apa alasan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk memberikan syafaat kepadanya? Oleh karena itu, semasa hidup, seorang muslim selayaknya mencintai para solihin, dan para wali Allah. Sebab, merekalah perantara antara kita dengan Allah Ta'ala. Para wali Allah dicintai di langit dan di bumi, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis Qudsi riwayat Imam Bukhari. Jika Allah Ta'ala cinta kepada hambanya, maka Allah akan berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam, yang merupakan pemimpin dari para malaikat di tempat tertinggi. Wahai Jibril, aku mencintai hamba itu. Maka, umumkanlah kepada semua penduduk langit untuk mencintai hamba tersebut. Lalu, malaikat Jibril alaihissalam mencintai hamba tersebut, karena Allah Ta'ala dan mengumumkannya. Sehingga, seluruh para malaikat ikut mencintainya. Berdialog dengan malaikat maut. Diriwayatkan, Syekh Abdul Qadir pernah berdialog langsung dengan malaikat maut. Hal ini seperti dikutip dalam ceramah di akhir bulan Rajab 546 Hijriyah di madrasah. Saat itu, Syekh Abdul Qadir Jailani menuturkan, Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah seringkali mengatakan, apa yang dapat ku perbuat terhadap diriku? Aku ini hanyalah seorang hamba, dan diriku adalah milik majikanku. Dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah, tidak memiliki pilihan lain selain terhadapnya, dan tidak mengusiknya. Imam Junaid telah rela, dengan apapun yang ditakdirkan kepadanya. Hatinya telah menjadi baik, dan nafsunya telah menjadi tenang. Dia telah mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran. Dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-A'raf, ayat 196. Pada suatu malam, aku mengingat kematian. Aku kemudian menangis dari awal malam, hingga waktu sahur tiba. Aku kemudian berdoa, ya Tuhanku,
Aku mohon kepadamu, agar malaikat maut tidak mencabut nyawaku, tapi engkau sendirilah yang mencabutnya. Kemudian, aku tertidur. Lalu aku bermimpi melihat seorang tua yang mengagumkan, dan menawan. Dia kemudian masuk dari arah pintu, dan aku bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Lalu dia menjawab, "Aku malaikat maut." Aku berkata kepadanya, "Aku telah meminta kepada Allah, agar dialah sendiri yang mencabut nyawaku, dan bukan engkau yang akan mencabutnya." Malaikat itu balik bertanya, "Lalu, mengapa engkau meminta hal itu? Apakah dosaku? Aku hanyalah hamba yang mengikuti perintah. Aku diperintahkan bersikap lemah lembut terhadap suatu kaum. Dan aku juga diperintahkan bersikap kasar kepada kaum yang lainnya." Kemudian dia memelukku, dan menangis. Maka aku pun menangis bersamanya. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah berkata, "Betapa banyak hati yang terbakar oleh kecintaan kepada dunia, padahal di dadanya ada Al-Quran. Sementara, banyak orang soleh yang selalu bangun malam mendirikan sholat malam, dan beramar makruf nahi munkar. Tangan mereka itu terbelenggu oleh sikap waro. Hingga mereka pun meninggalkan dunia, dan keinginan mencari Tuhannya begitu kuat. Maka, infakkan harta kalian kepada mereka itu. Sebab, di kemudian hari mereka itu akan mendapatkan kekuasaan di sisi Allah Azza wa Jalla." Seekor anjing yang menaklukkan singa. Berikut ini adalah kisah awal mula Syekh Ahmad Jami menjadi murid Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah ini bermula dari kebiasaan Syekh Ahmad Jami, yang meminta penduduk menyediakan makanan untuk peliharaannya. Yang mana, di setiap kota yang disinggahinya, ia meminta mereka menyediakan seekor sapi, sebagai makanan untuk singanya. Satu waktu ketika, Syekh Ahmad mengunjungi Baghdad. Syekh Ahmad Jami kemudian mengutus para muridnya, untuk memintakan sapi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka, beliau pun kembali mengutus para muridnya, untuk mengantarkan seekor sapi kepada Syekh Ahmad Jami. Ketika sang murid pergi mengantarkan sapi kepada Syekh Ahmad Jami, seekor anjing tua yang biasa duduk di halaman rumah Syekh Abdul Qadir ikut pula membuntuti sang murid. Akhirnya, tibalah si murid di hadapan Syekh Ahmad Jami. Dan singa peliharaannya pun bersiap hendak memakan sapi pemberian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akan tetapi, tanpa disangka, anjing tua yang ikut tadi tiba-tiba menyerang singa Syekh Ahmad Jami, lalu membelah perutnya hingga mati. Anjing tersebut lalu menyeret bangkai singa itu ke hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Melihat kejadian itu, Syekh Ahmad Jami menjadi malu. Beliau lalu menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan kemudian berikrar menjadi muridnya. Kisah ini bersumber dari kitab Al-Ghaus A'adzam, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, halaman 58 hingga 59. Merubah bayi perempuan menjadi bayi laki-laki. Syekh Hawat Al-Qadri pernah meriwayatkan, tentang seorang laki-laki yang datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saat itu, laki-laki tersebut memohon didoakan beliau, karena ia ingin mendapatkan seorang anak laki-laki. Syekh Abdul Qadir Jailani lalu mengatakan kepada laki-laki tersebut, bahwa permohonannya itu merupakan hal biasa, dan ia akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Mendengar pernyataan Syekh Abdul Qadir laki-laki tersebut, laki-laki itu merasa bahagia. Setiap hari ia selalu hadir dalam majelis ilmu Syekh Abdul Qadir. Namun, beberapa waktu kemudian, istri dari laki-laki tersebut melahirkan seorang bayi perempuan. Melihat bayi yang dilahirkan istrinya adalah bayi perempuan, dirinya lalu membawa bayi tersebut kepada Syekh Abdul Qadir sambil mengeluh. Di hadapan Syekh Abdul Qadir, laki-laki itu menyerahkan bayi perempuan yang digendongnya sambil berkata, "Dari dahulu saya selalu mengharap memperoleh anak laki-laki. Namun kenyataannya, kini saya malah memperoleh bayi perempuan, bukan bayi laki-laki."
Melihat hal itu, Syekh Abdul Qadir lalu menyuruh laki-laki itu membalut bayi yang ia gendong dengan menggunakan selimut, dan membawanya kembali pulang. Laki-laki itu pun menuruti perintah beliau, dan membalut bayi perempuannya, lalu membawanya pulang. Setibanya di rumah, laki-laki itu membuka selimut bayinya. Alangkah bahagianya ia, tatkala melihat bayi yang dihadapannya kini bukanlah bayi perempuan, melainkan seorang bayi laki-laki. Berkat karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, dan seizin Allah, laki-laki itu kini memperoleh bayi laki-laki, sebagaimana yang ia utarakan kepada Syekh Abdul Qadir sebelumnya. Berbuka puasa di 70 tempat secara bersamaan. Kisah ini menceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika beliau diundang untuk berbuka puasa di rumah murid-muridnya. Dan murid beliau tersebut berjumlah 70 orang. Yang dimana, kebetulan saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani diundang secara bersamaan. Diriwayatkan pada suatu hari di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir diundang berbuka puasa di rumahnya masing-masing, oleh murid-muridnya yang berjumlah sebanyak 70 orang. Mereka berkeinginan, agar Syekh berbuka puasa di rumahnya. Mereka tidak mengetahui, bahwa di antara mereka masing-masing mengundang Syekh, untuk berbuka puasa pada waktu yang bersamaan. Tiba waktunya berbuka puasa, dan bertepatan juga Syekh Abdul Qadir berbuka puasa di rumah beliau. Dan pada detik itu pula, rumah para muridnya yang berjumlah 70 orang itu, masing-masing dari mereka dikunjungi oleh beliau. Dan beliau berbuka puasa, tepat dalam waktu yang bersamaan. Peristiwa ini terjadi di kota Baghdad. Kisah ini sudah masyhur terkenal di kalangan masyarakat, dan menjadi perbincangan dalam setiap pertemuan. Begitulah Syekh Abdul Qadir Jailani. Entah bagaimana, beliau bisa hadir dalam waktu yang bersamaan, bahkan di 70 tempat yang berbeda-beda. Hanya Allah yang Maha Tahu atas segala sesuatu. Dua nasib teman Syekh Abdul Qadir Jailani. Di masa saat menuntut ilmu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berteman dengan dua orang, yang telah dikenal karena kecerdasannya dan kepandaiannya. Kedua orang itu adalah Ibnu Sako dan Ibrahim. Suatu ketika mereka bertiga sedang asyik membahas tentang seorang syekh yang alim, bahkan disebut sebagai wali kutub Rabbani. Bahkan konon katanya, beliau memiliki karomah bisa menghilang. Semua orang di zaman itu selalu mendatangi syekh tersebut, untuk meminta berkah, saran, doa, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Syekh Abdul Qadir muda dan dua temannya juga tidak mau ketinggalan. Namun, sebelum mereka berangkat, terjadi dialog antara ketiganya. Mereka membahas tentang hal apakah yang akan mereka lakukan, tatkala bertemu dengan syekh sepuh tersebut. Ibnu Sako berkata, "Aku akan mengajukan pertanyaan yang sulit. Sehingga, syekh sepuh itu akan bingung, dan tak akan mampu menjawabnya. Diriku adalah orang cerdas. Jadi, sudah sepatutnya menguji kedalaman ilmu seorang wali. Sehingga, orang-orang nanti akan memujiku, bahwa aku lebih cerdas dan lebih hebat dari syekh sepuh itu." Jawabnya. Kemudian, Ibrahim juga berkata, "Saya akan menguji keilmuannya. Aku ingin bertanya tentang sesuatu yang aku yakin, bahwa dia tidak mampu untuk menjawabnya," tuturnya. Sementara, Syekh Abdul Qadir muda mengingatkan, agar mereka tidak sombong dan jangan ujub. Saat Syekh Abdul Qadir ditanya, beliau menjawab, "Saya hanya ingin bersilaturahmi, mengharap keberkahan beliau, dan ingin mendapatkan doa restu dari syekh sepuh tersebut." Singkat cerita, setelah mereka tiba di rumah syekh sepuh, saat itu syekh sepuh tidak berada di kursi yang biasa beliau tempati. Namun tak lama berselang, tiba-tiba seketika syekh itu muncul, dan sudah berada di kursinya. Syekh sepuh lalu berkata pada Ibnu Sako, "Wahai Ibnu Sako, kamu datang ke sini dengan niat yang kotor. Kamu datang dengan niat yang sombong, dan ujub dengan ilmumu.
Bukankah kamu berniat akan menguji ilmuku, dan berharap aku tak mampu menjawab pertanyaanmu? Hal itu kamu lakukan, supaya orang-orang mengatakan, bahwa Ibnu Sako lebih hebat dari seorang syekh sepuh. Wahai Ibnu Sako, ini adalah jawaban atas pertanyaanmu, kesombonganmu, dan sifat ujubmu. Jangan lupa, sombong itu adalah perbuatan setan. Jika kamu demikian, maka kamu mewarisi sifat iblis. Saya melihat ada api neraka kekafiran di hatimu, dan kamu akan mati dalam keadaan kafir. Kemudian Syekh sepuh itu berkata pada tamu kedua, yaitu Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu juga sama. Kamu kesini dengan niat yang kotor. Pertanyaanmu telah kujawab. Kamu akan menjadi pejabat tinggi, harta kelak akan berlimpah. Namun, nantinya kamu tak akan peduli, walau harus mendapatkannya dengan cara yang haram, dan makan dari makanan yang haram. Dan yang terakhir, Syekh sepuh berkata pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai pewaris Nabi. Wahai pewaris Ali. Wahai ahli ibadah yang zuhud. Saya melihat seluruh umat membutuhkan ilmumu, sampai hari kiamat. Wahai Tuan yang mulia. Di suatu zaman nanti, saya melihat semua wali berada di lututmu. Leher semua para wali berada di telapakmu. Semua orang butuh padamu, dan semua orang butuh pada ilmumu, sampai yaumil kiamah. Singkat cerita, benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh sepuh tadi. Di kemudian hari, Ibnu Sako menjadi menteri luar negeri di Baghdad. Diceritakan dari para pedagang, bahwa Ibnu Sako menderita penyakit lepra yang menjijikkan. Sehingga, ia selalu mengerang kesakitan di sepanjang jalanan. Karena tidak ada orang yang mau menolongnya. Saat ditanya kenapa ini semua terjadi, Ibnu Sako menjawab, semua ini karena kesombonganku, dan ketakaburanku pada Syekh Al-Qutubi. Orang-orang pun bertanya kepadanya, Wahai Ibnu Sako, bukankah kamu hafal Al-Quran? Ibnu Sako menjawab, Ya benar. Namun hafalanku semuanya hilang, kecuali hanya satu ayat yang menunjukkan kekafiranku. Saya menjadi kafir. Diketahui, semua ilmu yang dimiliki Ibnu Sako telah hilang. Bahkan ketika sakaratul maut, wajahnya menghadap ke timur atau matahari, walaupun ingin menghadap kiblat. Sampai-sampai, ada 10 orang berusaha menghadapkannya ke kiblat, namun tidak bisa sama sekali. Akhirnya, ia mati dengan menghadap matahari. Bahkan, ia tidak bisa membaca syahadat saat ditalkin. Padahal, waktu hidupnya menjadi seorang ulama. Namun di saat sakaratul maut, ia tidak bisa ditalkin syahadat sama sekali. Dan pada akhirnya, ia mati dalam keadaan kafir. Dalam riwayat lain mengatakan, bahwa ketika ia meninggalkan Baghdad, ia kemudian menikahi anak dari seorang Nasrani. Dan karena hal tersebutlah, ia memilih meninggalkan Allah, hingga ia meninggal dalam keadaan kafir. Sedangkan nasib Ibrahim juga tak berbeda jauh. Sebelum meninggal, ia terus-menerus didatangi banyak orang. Ia mendapat tugas dari raja di negerinya untuk menjadi menteri keuangan. Sehingga, selama hidupnya ia lalai, karena jabatannya, dan ia menjadi seseorang yang diperbudak oleh dunia. Ia suka dengan barang-barang haram. Bahkan ia mati dengan memakan makanan haram. Dan ketika ditanya atas apa yang terjadi, ia menjawab, Ini semua karena saya tidak punya adab dengan seorang wali. Saya ujub, dan saya telah takabur pada wali. Saya telah mendapat doa menjadi seorang kaya raya, namun akan lalai kepada Allah, dan tidak memperdulikan mana yang haram, dan mana yang halal. Sedangkan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan ketawadukannya, dan dengan ilmunya, semua orang mengambil ilmu dan barokah dari beliau. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian mendapatkan makom tertinggi dari Allah, berkat sikap rendah dirinya kepada seorang wali. Dan beliau kemudian diangkat menjadi Sultanul Aulia, yakni raja dari seluruh para wali di muka bumi ini. Kisah ini disampaikan oleh salah satu cucu beliau yang masih hidup di zaman ini, yakni Syekh Fadil Al-Jailani.
Kisah ini disampaikan beliau, ketika beliau bertausah dalam kunjungannya ke Indonesia, yakni ke Pondok Pesantren Khas Kempek. Ditantang seorang Yahudi untuk menghidupkan mayat kakeknya. Suatu hari, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ditantang oleh seorang Yahudi untuk membuktikan kewaliannya. Bahkan pada saat itu, orang Yahudi itu meremehkan kewalian dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia pun memberikan tantangan, agar Syekh Abdul Qadir Jailani mampu menemukan kuburan kakeknya, yang telah meninggal 500 tahun silam. "Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, benarkah kau ini seorang wali?" tanya orang Yahudi itu. Mendengar pertanyaan orang Yahudi itu, Syekh Abdul Qadir lantas menanyakan apa yang ia inginkan. "Jika benar, apa yang kau inginkan wahai orang Yahudi?" jawab sekaligus tanya Syekh Abdul Qadir Jailani. "Di sebelah sana ada kuburan besar, dan terdapat setidaknya 500 mayat yang dikuburkan di sana. Jika engkau memang walinya Allah, mestinya kau tahu di mana kuburan kakekku. Untuk itu, tolong carikan di manakah letak makamnya," tantang orang Yahudi itu. Setelah itu, Syekh Abdul Qadir Jailani menghampiri kuburan yang berjejer tersebut. Di depan kuburan itu, Syekh Abdul Qadir Jailani terdiam sejenak. Kemudian beliau berteriak dan berkata, "Wahai ahli kubur, bangunlah kalian semuanya," ucap Syekh Abdul Qadir Jailani. Atas kehendak dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangunlah satu persatu mayat yang berada di dalam kuburan itu. Kemudian setelah para mayat itu bangkit, salah satu mayat bertanya, "Wahai Syekh, apakah ini sudah hari kiamat, karena engkau telah membangkitkan kami semua?" tanya salah satu mayat. "Tidak saudaraku. Aku hanya ingin bertanya kepada kalian, siapakah yang memiliki cucu orang di sebelahku ini?" jawab Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya, dari belakang para barisan para mayat itu muncul seseorang, yang dirinya mengaku sebagai kakek dari orang Yahudi itu. "Saya Syekh. Dia adalah cucuku," jawab mayat itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir bertanya pada orang Yahudi itu, "Apakah mayat yang mengaku itu adalah benar kakekmu?" tanya Syekh Abdul Qadir. "Benar sekali Syekh. Beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu," jawab orang Yahudi itu. Kemudian kakek tersebut merangkul cucunya, dan berpesan agar dia mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani. "Wahai cucuku, ikutlah engkau akan ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau adalah seorang pemimpinnya waliullah." Demikianlah pesan sang kakek. Murid yang mendapat janji masuk surga. Diriwayatkan dalam kitab Bahjatul Asror, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Aku diberi sebuah buku yang luasnya sejauh mata memandang, untuk menuliskan nama-nama muridku sampai hari kiamat." Menurut Syekh Abdul Qadir, semua murid itu telah Allah berikan kepadanya, dan telah menjadi miliknya. "Aku pernah bertanya kepada malaikat Malik, apakah ada dalam neraka, muridku dan sahabat-sahabatku?" tanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Tidak ada," jawab malaikat Malik. Setelah itu, Syekh Abdul Qadir berkata, "Aku bersumpah, demi kemuliaan Tuhanku, tanganku atas murid-muridku seperti langit menutup bumi. Andaikan murid-muridku itu buruk, maka akulah yang menanggung keburukannya." Syekh Abdul Qadir bahkan juga bersumpah, "Demi keagungan dan kemuliaan Tuhanku, dua telapak kakiku tidak akan bergeser di hadapan Tuhan, kecuali sudah mendapat keputusan, bahwa aku akan bersama-sama muridku ketika masuk surga." Lebih lanjut beliau berkata, "Tanganku tidak akan lepas dari kepala murid-muridku, walaupun aku sedang ada di timur, dan muridku ada di barat. Dan kalau ada muridku yang tersingkap auratnya, maka tanganku akan segera menutupinya."
Demi keagungan dan kemuliaan Tuhanku, pada hari kiamat aku akan berdiri tegak di hadapan gerbang pintu neraka. Sekali lagi, aku tidak akan bergeser sedikit pun, sebelum murid-muridku bisa masuk surga. Karena, Allah yang Maha Kuasa telah menjanjikanku, bahwa murid-muridku tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Barang siapa yang berguru, serta mahabbah kepadaku, pasti aku menghadap kepadanya. Dan malaikat Munkar Nakir telah berjanji kepadaku, bahwa mereka tidak akan menakut-nakuti murid-muridku. Syekh Abdul Qadir selamat dari fitnah iblis. Iblis sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ia akan menjadi musuh abadi bagi manusia. Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka, manusia, memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Quran Surat Al-Hijr, ayat 39. Iblis akan selalu dan terus berusaha untuk menyesatkan manusia dengan berbagai cara, sampai cita-citanya menjerumuskan manusia ke dalam neraka bisa berhasil. Allah telah mempersilakan iblis untuk menggoda dan berusaha menjerumuskan manusia, dengan cara apapun. Dan Allah telah mempersiapkan neraka jahanam untuk iblis dan para pengikutnya. Namun, Allah telah memberi peringatan kepada iblis, bahwa yang mampu ia jerumuskan adalah manusia-manusia yang mau mengikutinya. Sedangkan, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, yang amal ibadahnya semata-mata hanya mengharap ridhonya, maka iblis tidak akan mampu menjerumuskannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjawab sumpah si iblis dengan firman-Nya dalam Al-Quran. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut syaitan semuanya. Quran Surat Al-Hijr, ayat 41 hingga 43. Di antara hamba Allah Ta'ala yang berhasil selamat dari godaan iblis adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seorang waliullah yang sudah sangat masyhur kewaliannya. Tingkatan kewalian beliau sudah sangat tinggi, hingga mencapai derajat wali kutub, yakni tingkat kewalian yang paling tinggi. Terdapat sebuah kisah teladan yang menceritakan tentang usaha iblis menggoda sang wali kutub itu. Suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita kepada para muridnya, bahwa ia pernah mengalami sebuah kejadian aneh. Yaitu tiba-tiba muncul di hadapan beliau nur, atau sinar yang sangat besar, yang sinarnya mampu menerangi ke segala penjuru. Lalu, nampak suatu sosok dari nur tersebut, seraya berkata, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Dan pada hari ini, aku sungguh telah menghalalkan padamu, segala perkara-perkara yang telah aku haramkan." Kemudian Syekh Abdul Qadir menjawab, "Aku berlindung kepada Allah, dari setan yang terkutuk. Maka, sirnalah engkau wahai makhluk yang terkutuk." Seketika itu pun sinar tersebut menghilang, dan tiba-tiba berubah menjadi asap hitam. Namun lagi-lagi iblis tidak putus asa. Ia pun tetap berusaha, agar bisa menipu dan menjerumuskan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Walaupun ia telah gagal dengan tipuan yang pertama, ia tetap melancarkan tipuan selanjutnya. Iblis mencoba menjerumuskan Syekh Abdul Qadir, dan menjadikan beliau orang yang sombong dan berbangga diri. Iblis kemudian berkata kepada beliau, "Wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat dariku, sebab ilmumu dengan ketetapan Tuhanmu, dan sebab keahlianmu di dalam hukum-hukum keadaan-keadaanmu. Sungguh, dengan tipuan seperti tadi, aku telah berhasil menyesatkan 70 orang ulama ahli tasawuf." Namun sekali lagi, Syekh Abdul Qadir gagal ditipu oleh iblis, dan beliau malah menjawab, "Keutamaan dan anugerah hanya milik Tuhanku, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beliau tetap tawadu dan merendah, walaupun ilmu beliau sangat tinggi. Beliau sama sekali tidak merasa bahwa keberhasilan mengalahkan iblis adalah sebab dari beliau. Akan tetapi, semua hal itu adalah sebab anugerah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga, pujian selayaknya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Setelah beliau menceritakan pengalamannya, kemudian ada yang bertanya kepada Syekh, "Bagaimanakah Anda bisa tahu kalau sosok tersebut adalah iblis?" tanya salah satu murid. Kemudian beliau menjawab, "Dari ucapannya, aku telah halalkan padamu segala perkara yang diharamkan. Dan aku pun tahu, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan perkara-perkara yang haram." Dari kisah tadi kita bisa mengambil hikmah, bahwa sampai kapanpun iblis tidak akan menyerah untuk menebar tipuan bagi manusia. Kalaupun tipuan iblis terlihat indah dan baik, namun ujung-ujungnya pasti akan bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kemaksiatan. Lantas, bagaimanakah cara kita bisa mengetahui bahwa apa yang kita alami adalah tipu daya setan? Oleh sebab itu, kita bisa belajar dari kejadian yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengetahui betul bahwa sinar itu adalah iblis. Sebab, beliau mengukur kebenarannya dengan menggunakan Al-Quran. Sehingga, jika kita ingin mengetahui apa yang kita alami, maka kembalikanlah kepada Al-Quran, hadis, pendapat para ulama, dan ilmu-ilmu syariat. Dan apapun yang sesuai dengan kaidah tadi, berarti itu adalah benar, dan ajaran yang baik. Sedangkan, jika hal itu bertentangan dengan kaidah tadi, berarti itu adalah dari iblis, dan sudah pasti akan menyesatkan. Dan yang paling penting lagi, dan yang tidak boleh kita lupakan adalah, bahwa kita harus selalu memohon kepada Allah Ta'ala. Kita harus selalu berdoa, agar kita senantiasa dijaga, dan diselamatkan Allah dari godaan dan tipu daya iblis ataupun setan. Dakwah Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan seorang pemimpin para kekasih Allah, yang menguasai berbagai bidang keilmuan, serta menjaga keseimbangan antara laku syariat, tarekat, dan hakikat. Seorang ulama besar yang tidak pernah membeda-bedakan kepada siapa beliau berdakwah. Dakwahnya senantiasa dilakukan dengan hikmah, cinta, dan akhlakul karimah. Sehingga, majelis-majelis ilmu yang diasuh oleh beliau, biasanya dihadiri oleh puluhan ribu orang yang datang dari berbagai penjuru, dan bermacam latar belakang. Di tangan Syekh Abdul Qadir, lebih dari 5.000 orang Yahudi dan Nasrani masuk Islam, dan lebih dari 100 orang yang sesat, yang kemudian mereka bertaubat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dakwah beliau telah diterima oleh semua kalangan, karena dilakukan dengan kebijaksanaan, akhlakul karimah, dan dengan penuh kasih sayang. Berhati-hatilah dari mencintai atau membenci seseorang, kecuali telah engkau kembalikan perilakunya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Agar engkau tak mencintainya atau membencinya karena nafsu. Beliau mewanti-wanti, agar rasa cinta dan benci selalu dikembalikan kepada Al-Quran, dan ajaran baginda Rasul Muhammad SAW. Seorang muslim yang baik, seharusnya mampu berlaku adil dengan menjadikan Al-Quran dan ajaran baginda Nabi sebagai pedoman. Tidak mencinta atau membenci seseorang secara membabi buta, karena sikap yang demikian itulah, yang akan menghantarkan kita pada kehancuran. Cinta secara membabi buta kepada seseorang, menghasilkan sikap membela secara mati-matian. Begitupun benci secara membabi buta, akan menghasilkan sikap menolak secara mati-matian. Jika yang berbeda dibenci secara mati-matian, lantas, bagaimana umat Yahudi, Nasrani, dan umat beragama lain bisa masuk Islam? Suatu ketika, ada seseorang yang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, "Wahai Syekh, mengapa engkau tak pernah sekalipun dihinggapi lalat?" Syekh Abdul Qadir pun menjawab, "Bagaimana mungkin lalat hinggap di tubuhku? Sementara, yang ada padaku bukan tujuan untuk memperoleh kenikmatan dunia, dan bukan pula untuk menggapai madu akhirat. Melainkan, semua hal yang kulakukan hanya semata-mata ikhlas karena Allah." Sungguh luar biasa teladan yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir. Beliau sudah tak lagi memperdulikan dunia. Beliau sudah tak lagi memperdulikan pahala di akhirat sana. Dan beliau sudah tak lagi peduli dengan surga atau neraka,
karena cintanya yang begitu tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pecinta sejati memang demikian. Di hatinya hanya sang kekasih, dan tiada yang lain selain dia. Begitu besar cinta Syekh Abdul Qadir kepada kekasihnya, sampai beliau pun menjadi salah satu yang terkasih di mata sang kekasih. Ketajiman Syekh Abdul Qadir Jailani. Diceritakan, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jika melihat orang yang lebih tua, dan beliau mengatakan dalam hati, "Orang ini lebih mulia dariku. Dia lebih tua, dan dia lebih banyak ibadahnya." Jika melihat yang lebih muda, beliau mengatakan dalam hati, "Orang ini lebih mulia dariku. Dia lebih muda, dan sedikit pula dosanya." Jika melihat orang alim, beliau mengatakan dalam hati, "Orang ini lebih mulia dariku. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu kebaikan, sementara aku belum diberinya. Itu berarti, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintainya daripada kepadaku." Jika melihat orang bodoh, beliau berkata dalam hati, "Orang ini lebih mulia dariku. Aku memiliki ilmu, dan karena ilmu itulah aku akan dimintai pertanggungjawaban. Sementara, orang ini tidak akan dimintai pertanggungjawaban karena ilmunya." Jika melihat orang kafir, beliau berkata dalam hati, "Orang ini lebih mulia daripada diriku. Dan mungkin suatu saat, dia akan diberi hidayah oleh Allah, lalu bertaubat. Sehingga jiwanya akan kembali bersih. Sementara aku, apakah aku bisa mempertahankan imanku ini sampai aku meninggal? Berarti orang ini lebih mulia daripada diriku." Selain kisah-kisah teladan beliau tadi, terdapat juga beberapa kisah karomah dari Syekh Abdul Qadir Jailani, yang banyak termaktub dalam sejumlah kitab. Berikut ini adalah beberapa karomah dari Sang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Melihat malaikat. Salah satu karomah beliau adalah dapat melihat wujud malaikat. Pada saat berumur 10 tahun, Syekh Abdul Qadir sudah bisa melihat bagaimana wujud dari malaikat. Ada seseorang yang bertanya tentang kewalian beliau. "Kapan engkau mengetahui bahwa dirimu adalah wali Allah?" Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, "Pada saat aku berusia 10 tahun, aku melihat para malaikat berjalan di sampingku, ketika aku berangkat ke sekolah. Dan setibanya di sana, para malaikat tersebut berkata, 'Berikan jalan bagi wali Allah.' Dan hal tersebut berlangsung sampai aku duduk. Pada suatu hari, seseorang lewat di hadapanku, dan dia mendengar para malaikat mengatakan hal tersebut. Dan orang itu bertanya kepada salah seorang malaikat tersebut, 'Ada apa dengan anak kecil ini?' Salah satu malaikat kemudian menjawab, 'Ini sudah ditakdirkan dari Bait Al-Ashraf, rumah paling mulia.' Kemudian orang itu berkata, 'Anak ini akan menjadi orang besar. Dia telah diberi anugerah YG tak dapat ditolaknya, dibukakan hijabnya dan telah didekatkan.' 40 tahun kemudian, barulah Syekh Abdul Qadir mengetahuinya, bahwa orang yang mendengar suara malaikat tersebut, adalah salah seorang wali abdal pada saat itu. Setiap kali muncul keinginan dalam diriku untuk bermain bersama anak-anak yang lain, aku mendengar suara yang berkata, 'Kemarilah wahai Mubarok, kemarilah wahai orang yang diberkahi.' Kemudian aku ketakutan dan bersembunyi di kamar ibuku." Ucap Syekh Abdul Qadir Jailani. Menghidupkan orang mati. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang mati terdapat dalam kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani. Hal ini bermula dari perdebatan antara orang Nasrani dan orang Islam. Mereka berdua memperdebatkan soal keagungan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihi salam. Menurut orang Nasrani itu, Nabi Isa lebih hebat, lantaran beliau bisa menghidupkan orang yang telah mati.
Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani pun mengatakan, bahwa dia juga bisa menghidupkan orang mati, meskipun dirinya bukan seorang nabi. Suatu saat di hadapan orang Nasrani itu, Syekh Abdul Qadir membelah kuburan, dan kemudian membangkitkan orang yang sudah mati bertahun-tahun. Seketika itu juga, orang Nasrani itu takjub dan memutuskan masuk Islam. Buah apel yang jatuh dari langit. Karomah beliau selanjutnya adalah tentang kemampuan beliau memetik buah apel dari langit. Hal ini bermula ketika Al-Mustanjid, seorang khalifah Abbasiyah datang ke rumah Syekh Abdul Qadir Jailani untuk meminta nasihat. Dia juga meminta buah apel langka di tanah Irak untuk menenteramkan hatinya. Melalui tangan Abdul Qadir Jailani, apel itu kemudian jatuh dari langit, ketika dia menengadahkan tangannya ke langit dan memohon pada Allah. Hanya saja, apel untuk khalifah tercium bau busuk banyak ulat saat dikupas. Sedangkan, apel untuk Syekh Abdul Qadir Jailani beraroma harum dan manis. Rupanya, bau busuk itu muncul karena dijamah oleh tangan seorang yang zalim. Sedangkan, bau harum apel itu karena dari tangan seorang wali Allah. Menghidupkan hewan yang mati. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang lain adalah dapat menghidupkan hewan yang mati. Hal ini terdapat pada kitab Jami'u Karomatil Aulia. Ketika itu, ada seekor burung tiba-tiba mati, karena kotorannya terkena jubah sang wali saat berwudu. Melihat hal itu, Syekh Abdul Qadir Jailani membersihkan jubah, dan memberikannya pada fakir miskin, sebagai tebusan untuk burung yang mati. Beliau juga menghidupkan burung dan ayam yang sudah mati dengan karomahnya. Salah satunya adalah, beliau mampu menyambungkan kepala burung yang sudah terputus, dan menghidupkan ayam yang sudah jadi tulang belulang. Menaklukkan musuh dari jauh. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang selanjutnya adalah, beliau mampu menaklukkan musuh dari jarak jauh. Kejadian itu bermula ketika ada seorang pedagang yang sedang tersudut di tepi jurang, lantaran tengah dikejar perampok. Dengan kondisi terjepit ia berdoa kepada Allah. Ya Allah, dengan berkah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, selamatkanlah kami. Dan jika selamat, kami bernazar akan memberikan hadiah pada beliau. Setelah mengucapkan doa tersebut, datanglah sebuah terompah milik Syekh Abdul Qadir Jailani, yang pada saat itu menghantam para perampok. Walhasil, takluklah para perampok tersebut, dan para pedagang bisa melanjutkan perjalanannya. Dan hampir sebulan setelahnya, para pedagang tersebut menemui Syekh Abdul Qadir, dan memberinya hadiah sebagai ungkapan terima kasih. Terbang ke udara. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang sulit dipercaya adalah kemampuan beliau terbang ke udara. Kejadian ini disaksikan langsung oleh sang murid beliau. Ketika pada suatu momen, saat Syekh Abdul Qadir memberikan ceramah, tiba-tiba nampak tubuh beliau terangkat ke udara. Dan hal tersebut disaksikan banyak orang yang sedang mendengarkan ceramah beliau. Membuat bangsa jin takluk. Karomah lain yang ada pada Syekh Abdul Qadir Jailani adalah mengajari ilmu agama Islam pada jin jahat. Hal ini bermula ketika sang wali asal Iran itu diikuti jin dalam sebuah perjalanan di padang pasir tandus. Alih-alih takut pada jin tersebut, Syekh Abdul Qadir Jailani malah mampu mengajari ilmu agama pada jin jahat tersebut. Keagungan ulama Syekh Abdul Qadir Jailani membuat bangsa jin takluk padanya. Di kisah yang lain, beliau juga pernah berhadapan dengan iblis. Pada suatu perjalanan, ada sebuah awan hitam yang mengikuti beliau. Setelahnya terdapat suara yang mengatakan, bahwa suara itu adalah Allah, dan kini sang waliullah itu bebas melakukan maksiat.
Mendengar suara bujukan tersebut, Syekh Abdul Qadir menyadari bahwa itu adalah suara iblis. Akhirnya, sang iblis pun kabur lantaran gagal menipu Syekh Abdul Qadir. Padahal, sudah banyak ulama besar yang berhasil ditipu oleh iblis tersebut dengan cara yang serupa. Berjalan secepat kilat. Konon, Syekh Abdul Qadir Jailani juga bisa berjalan dengan kilat. Karomah yang satu ini memang sulit diterima akal manusia, namun hal ini dapat terjadi pada sang waliullah. Hal tersebut terjadi pada saat Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan perjalanan panjang. Dan anehnya, beliau dapat menempuhnya hanya dengan waktu 1 jam. Padahal, perjalanan tersebut umumnya ditempuh selama 12 hari. Berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Karomah Abdul Qadir Jailani ini terkenal di kalangan masyarakat Muslim Iran. Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai karomah dapat berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Hal ini bermula ketika beliau diundang berbuka puasa oleh 70 muridnya. Acara tersebut berlangsung pada saat bersamaan, dan bertempat di rumah muridnya masing-masing. Pada saat itu tidak ada yang mengetahui, jika acara tersebut bersamaan. Akan tetapi, Syekh Abdul Qadir Jailani mampu berada di antara mereka masing-masing dalam waktu bersamaan. Menghentikan hujan. Syekh Abdul Qadir Jailani juga mempunyai karomah, mampu menghentikan hujan saat berceramah. Hal ini bermula saat orang-orang meninggalkan majelis beliau, ketika tiba-tiba terjadi hujan yang sangat lebat. Demikianlah pembahasan dari kami, tentang manaqib serta kisah karomah dari Sang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.